DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap perubahan KUA PPAS APBD 2025 di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Malang pada Jumat siang. Secara bergantian, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi PDIP mempertanyakan upaya Pemkot Malang dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, terutama melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta retribusi daerah, terutama melalui Perda PDRD, melakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah, termasuk juga upaya peningkatan kinerja badan usaha milik daerah. Fraksi PKB meminta penjelasan terkait tidak adanya peningkatan pendapatan asli daerah, baik dari sisi pajak daerah maupun retribusi daerah. Padahal perubahan atas Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah terselesaikan. Fraksi PKS meminta penjelasan terkait upaya Pemkot Malang untuk meningkatkan iklim investasi dan mengundang para investor. Fraksi Gerindra meminta penjelasan terkait dasar pertimbangan Pemkot Malang dalam pengurangan anggaran belanja tidak terduga sebesar 37,69% dan bagaimana upaya untuk mengantisipasi resiko keuangan yang tidak terduga dengan anggaran yang lebih kecil. Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait realisasi semester pertama APBD tahun 2025 dan prognosis untuk 6 bulan ke depan. Fraksi Damai meminta penjelasan terkait anggaran kewirausahaan dan ketenagakerjaan, perlu adanya alokasi anggaran yang lebih memadai untuk kewirausahaan dan ketenagakerjaan, sehingga perlu dicarikan solusi demi keberlangsungan UMKM yang ada di Kota Malang. Fraksi Nasdem dan PSI meminta penjelasan terkait belum adanya progres dalam upaya memenuhi mandatory spending atas belanja pegawai yang masih di atas 30% dan dalam dokumen perubahan KUA PPAS direncanakan kembali naik sekitar 9,77% dari APBD induk. Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di Kota Malang direncanakan untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat atau program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga infrastruktur. Kita bicarakan sebelum adanya PAK ini, karena memang kan harus, itu kan inpres ya, instruksi presiden, sehingga harus dilaksanakan dengan mekanisme perwal mendahului. Nah, sebetulnya perwal mendahului itu tidak seperti PAK, sehingga tidak butuh diskusi yang panjang gitu dengan kami. Tetapi kemarin tetap kami agendakan karena memang ini kan inpres baru di awal tahun, kemudian ada juknisnya yang sudah menyebutkan apa saja alokasinya dan itu ada ketentuannya, sehingga ini yang kemudian kami lakukan rapat koordinasi bersama TAPD dan Banggar ketika itu untuk menyelaraskan, sehingga nanti ketika para komisi itu kemudian merekonstruksi atau berkoordinasi dengan masing-masing mitra kerjanya itu nyambung gitu. Jadi tahu perjalanannya dari mana menuju kemananya. Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan nilai efisiensi anggaran APBD Kota Malang 2025 mencapai 70 miliar rupiah. Wahyu memastikan penggunaannya juga sudah jelas. Jadi efisiensi itu walaupun nanti sudah ada aturannya, kita konsultasikan. Jadi pergeseran itu kita langsung pada provinsi, kegiatan-kegiatan berdiri. Jadi kalau memang tidak disetujui, kita tidak akan lakukan. Jadi semua pergeseran yang sudah kita lakukan itu semua dengan persetujuan dan juga dengan ketentuan. Karena efisiensi kan baru ada di tahun ini. Sebelumnya kita anggaran begini, sana setuju, kita lakukan. Berapa banyak sih Pak yang sudah terefisiensi antara itu? Contohnya apa Pak? Peruntukannya kemarin untuk pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi dan infrastruktur serta dukungan program prioritas nasional. Tapi nilainya Sekitar 7 bulan bukan? Iya, betul. 7 bulan. 7 bulan ya. Nah, terus ke pertanyaan yang dinas PUBF itu anggaran insidennya turun terus meninggalkan 19 miliar. Apa Pak? Ya
ya pergeseran itu. Ya, nanti tapi kita akan evaluasi lagi tentunya karena pergeseran itu kan ada arah dari kegiatan yang menjadi prioritas. Nah, kita arahkan ke sana. Karena itu kan dengan pergeseran saja. Tapi nanti terkait dengan ini kita akan evaluasi. Karena memang saya sepakat bahwa PUPR ini memang kebutuhan dasar ya yang harus kita realisasikan karena banyak keinginan dari masyarakat. Wahyu memastikan akan tetap melakukan evaluasi terhadap pergeseran-pergeseran anggaran agar benar-benar tepat sasaran sesuai tujuan kebijakan efisiensi. Ali Makrus melaporkan.